Doanya dibuka di YouTube. Mohon dibuka di itu dikiriman doa, coba di grup ada tuh, lihat. Dibuka dulu. Diki ada? Belum ada, Pak. Belum ada masuk. Nah, belum ada. Kan ada nggak sekarang? Sudah, Pak, sudah ada. Oke. Gini. Caranya gini, mohon dihidupkan. Dihidupkan, dengarkan sampai selesai, jangan tuh berhenti. Kalau nanti berhenti, misalnya sudah Diki macam setengah, ketahuan nanti. Sampai akhir. Nah, kalau sudah akhir, diberi komentar. Komentarnya minimal 3 kata. Amin ya Allah ya Rabbal, semoga diijabah doa kita misalnya. Semoga kita tetap diijabah dalam berdoa. Terima kasih Pak sudah dikirim doa, semoga bermanfaat. Nah gitu ya, kalimatnya bebas, 3 kata. Sekarang diklik, dengar dulu, saya dengar, kemudian sampai selesai. Sudah itu kemudian dikomentar, sudah itu di like, baru di subscribe. Siap? Halo, siap? Sekarang diberi waktu dulu 5 menit, silahkan. Dengar dulu doa itu, ikuti. Assalamualaikum. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu Allah dan hadis yang memuat sunnah Rasulullah. Komponen utama agama Islam atau unsur utama ajaran Islam, akidah, syariah, dan akhlak dikembangkan dengan akal pikiran manusia yang memenuhi syariat untuk mengembangkannya. Ada rumusan masalah. Yang pertama, apa sumber-sumber ajaran Islam? Yang kedua, apa saja fungsi Al-Quran dan hadis. Ketiga, apa pengertian akal dan perspektif Al-Quran. Yang keempat, apa saja fungsi akal dan pendidikan Islam. Terus ada tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui sistematika sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengetahui penggunaan akal sebagai sumber ajaran Islam. Ketiga, mengetahui kembali nama-nama dan sifat yang dimiliki Al-Quran. Dan ada manfaat penulisan. Yang pertama, membuat manusia menjadi pribadi yang baik, terhindar dari perbuatan dosa, selalu ingat kepada Tuhan. Keempat, lebih bersyukur dalam kehidupan. Kelima, bisa mempelajari Al-Quran lebih dalam dan rinci. Dan ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan kedudukan akal dan Islam. Sedangkan sumbernya diambil dari beberapa buku-buku ilmiah yang diterbitkan dengan maksud dijadikan sumber referensi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan observasi. Pengertian ajaran Islam. Islam merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu selama berarti selamat, damai, dan sentosa. Asal kata itu dibentuk dari kata selama, islaman, yuslimu, yang artinya memelihara dalam keadaan sentosa, yang artinya juga menyerahkan diri, patuh, tunduk, dan taat
Saat itu secara antropologis kata Islam telah tergambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang patuh dan tunduk pada Tuhan. Terdapat nilai-nilai normatif dalam Al-Quran yang menjadi acuan di dalam pendidikan Islam. Nilai tersebut terdiri dari 3 pilar, yaitu yang pertama, i'tiqadiyah, yaitu berhubungan dengan pendidikan keimanan. Misalnya, percaya kepada Allah, malaikat, rasul, atau kitab, dengan tujuan mengatur kepercayaan manusia. Yang kedua, ada khuluqiyah, yaitu berhubungan pendidikan etika, bertujuan untuk menghiasi diri melalui perilaku terpuji, pembersihan diri dari perilaku yang rendah. Yang terakhir ada amaliyah, yaitu berhubungan dengan pendidikan dan tingkat laku sehari-hari, baik pendidikan muamalah maupun pendidikan ibadah. Dasar ajaran Islam. Islam merupakan ajaran yang mengatur seluruh sendi dalam kehidupan. Hal itu disebabkan Islam memiliki landasan ajaran yang jelas. Adapun ajaran agama Islam itu terdiri dari, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dan merupakan ibadah dalam membacanya. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah semua perbuatan, ucapan, dan perkataan Nabi Muhammad. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Ada yang ketiga ada ijtihad, yang berarti menyerahkan segala kemampuan dengan semaksimal mungkin dalam mengungkapkan kejelasan atau maksud hukum Islam untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang keempat ada ijma. Ijma adalah konsensus para ulama fiqh dalam menetapkan suatu hukum syara yang menyangkut suatu peristiwa hukum dalam suatu masa, baik dengan lisan atau tulisan. Yang terakhir ada qiyas. Qiyas adalah suatu usaha yang ditempuh oleh mujtahid atau pelaku ijtihad untuk menentukan kepastian hukum mengenai perkara yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara tegas dan positif. Pengertian akal dalam Islam. Akal merupakan serangkaian alat yang dapat membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Akal sebagai karunia Allah terbesar bagi manusia adalah untuk dijadikan sebagai alat untuk mempertebal keimanan. Dalam istilah Al-Quran maupun ilmu pengetahuan kara sering dirujuk dalam kitab suci tersebut untuk menggunakan kata akala, fakiha, tadabbara, tafakkara, dan tadzakkara. Pengertian Al-Quran secara bahasa etimologi, kata Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca. Qoro'a juga berarti mengumpulkan menjadi satu. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang merupakan mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Menurut para ahli, yang salah satunya yaitu Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar mengistilahkan Al-Quran sebagai wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia sekaligus merupakan mukjizat bagi kerasulannya. Menurut para ahli yang lain, dinamakan Al-Quran karena di dalamnya terhimpun hasil-hasil dari semua kitab-kitab Allah. Di antara beberapa nama Al-Quran seperti Alkitab yang berarti tulisan yang lengkap tentang sesuatu, berarti pula peraturan dan penetapan.
Al-Furqan berarti pemisah antara yang benar dan yang salah. Al-Zikro artinya peringatan atau sumber keutamaan dan keagungan bagi manusia. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai mujizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar untuk membuktikan bahwa beliau adalah utusan Allah dan Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai penguat atas kebenaran kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Yang ketiga, sebagai sumber hukum dan ajaran Islam, baik dalam masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, etika, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai hakim untuk menentukan baik dan buruknya suatu masalah yang dipermasalahkan. Yang kelima, sebagai obat dari penyakit yang bersifat hakiki atau yang menimpa badan dan penyakit yang sifatnya maknawi atau yang menimpa hati. Yang keenam, sebagai petunjuk dasar tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan Al-Quran. Al-Quran pada dasarnya mengandung ajaran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pokok-pokok ajaran tersebut adalah: satu, ajaran mengenai tauhid, yaitu keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Keempat, hukum. Kelima, tata cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keenam, janji dan ancaman. Dan yang ketujuh, kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Pengertian hadis. Dalam terminologi Islam, pengertian hadis berarti melaporkan, mencatat, dan pernyataan atau tingkah laku dari Nabi Muhammad. Para ulama hadis mengartikan hadis sebagai segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi. Keterangan ini mengindikasikan bahwa segala yang berasal dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun berupa hal keadaan, termasuk dalam kategori hadis. Sedangkan menurut ulama usul fikih, memandang pengertian hadis hanya yang terkait dengan hukum syara', yakni segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang terkait dengan hukum. Lalu ada fungsi hadis. Yang pertama, sebagai penjelas terhadap masalah-masalah dalam Al-Quran. Yang kedua, menguatkan kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, sebagai pegangan dan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Lalu ada macam-macam hadis. Atas dasar jumlah periwayat, hadis dibagi menjadi mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir didasarkan pada panca indera atau dilihat dan didengar sendiri oleh yang meriwayatkan, yang diberitakan segolongan manusia yang berjumlah banyak. Hadis terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Dan dari segi penerimaan hadis terbagi atas dua macam, yaitu makbul yang artinya dapat diterima dan mardul yang artinya tertolak. Usaha seleksi penerimaan tersebut diarahkan kepada tiga unsur hadis, yaitu yang pertama matan atau isi hadis, yang kedua sanad atau persambungan antara pembawa dan penerima hadis, yang ketiga rawi atau orang-orang yang membawakan hadis. Seseorang yang dapat diterima hadisnya ialah yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah adil dan yang kedua hafiz. Lalu ada sejarah singkat perkembangan hadis. Para ulama membagi perkembangan hadis itu kepada 7 periode. Yang pertama, masa wahyu dan pembentukan hukum, atau pada zaman Rasulullah 13 sebelum Hijriah dan 11 hingga 11 sebelum Hijriah. Yang kedua, masa pembatasan riwayat atau masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 12 hingga 40 Hijriah. Yang ketiga, masa pencarian hadis, yaitu pada masa generasi tabi'in dan sahabat-sahabat muda, atau pada tahun 41 Hijriah hingga akhir abad 1 Hijriah. Yang keempat, masa pembukuan hadis, atau permulaan abad ke-2 Hijriah. Yang kelima, masa penyaringan dan seleksi ketat atau awal abad 3 Hijriah sampai selesai. Keenam, masa penyusunan kitab-kitab koleksi
atau awal abad 4 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Yang ketujuh, masa pembuatan kitab syarah hadis, kitab-kitab tahrij, dan penyusunan kitab-kitab koleksi yang lebih umum, atau pada tahun 656 Hijriah dan seterusnya. Lalu ada akal dalam perspektif Al-Quran. Konteks pembahasan yang ingin penulis bedah dengan menggunakan pisau analisis filsafat bertemakan akal dan pendidikan dengan yang dikolerasikan dengan ayat Al-Quran dan surat Al-Baqarah ayat 170 ini diharapkan dapat terkuak sebuah nilai-nilai pedagogis yang kelak bisa dijadikan sebagai acuan dalam dunia pendidikan Islam khususnya. Menurut hemat penulis tanpa akal, proses belajar mengajar tentang pengalaman baru tidak akan dapat diperankan. Oleh karenanya, analisa filsafat sangat diperlukan dalam rangka pengkajian yang bersifat universal dan radikal. Dengan demikian, diharapkan akal dapat menjadi lentera yang kokoh bagi kegelapan malam dan dalam memberikan tafsir alam bagi setiap sabda Tuhan, agar tugas maupun pokok kemanusiaan akan semakin sempurna. Oleh karena itu, dalam rangka urgensitas sebuah persoalan, Al-Quran dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam kajian guna mengungkapkan misteri persoalan kemanusiaan. Lalu ada fungsi akal dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada peran ganda baik sebagai tadakur dan tafakur. Tadakur adalah bagian dari bagaimana pendidikan Islam dapat mengarahkan, merespon, menghargai, serta mengkarakterisasi menuju kesempurnaan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan peran tafakur dalam pendidikan Islam adalah sebagai sebuah alat kontrol bagaimana konsep tadakur berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwasannya peran pendidikan Islam sebagai sebuah paradigma tadakur harus senantiasa membumi dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Lalu ada kesimpulannya, bagi orang-orang yang berakal, maka akan memandang bahwasannya Allah adalah sumber kebenaran dan pengetahuan. Manusia diberi mandat untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan dengan potensi akal dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasannya kebenaran itu bisa didekati dengan berbagai cara. Yang pertama, melalui sabdanya atau rasionalisasi pemaknaan terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, melalui peristiwa atau sejarah. Dan ketiga, melalui fenomena dan budaya. Sedangkan tugas manusia untuk mencari dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut dengan menggunakan akal budinya secara kritis. Kebenaran yang dinyatakan Allah bagi manusia bukan hanya bersifat tekstual atau Al-Quran dan wahyu, melainkan juga fenomenal atau kejadian-kejadian alam dan faktual atau pribadi Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah atau model merupakan eksemplar kebenaran. Karena itu pengetahuan sejati bukanlah pengetahuan yang memisahkan diri dari yang mengetahui. Sekian dari kelompok 3, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya, dimohon untuk raise. Sebelumnya untuk kelompok 3 izin bertanya. Untuk pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung semuanya? Maunya ditampung dulu, boleh? Oke. Silakan yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand. Silahkan untuk Adnan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Muhammad Adnan Kuartalio. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, tadi kan kalian membahas tentang landasan Islam tuh.
kan ada membahas ijtihad, ijma, dan kias. Itu teh kalau boleh tahu apa sih itu teh? Itu aja sih. Terima kasih. Dipersilakan untuk Fahril. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita sebagai umat muslim sekarang agar tahu kepastian dan kebenaran suatu hadis? Sudah segitu. Dipersilakan untuk Diki ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diki Rizky Ramadan Siregar dari kelas IS2 kelompok 9. Izin bertanya kepada kelompok 3 mengenai sumber ajaran Islam. Di dalam sumber ajaran Islam itu kan dia terdapat 2 sistem sumber ajaran Islam yang mengandung Al-Quran dan hadis, dan juga dia menggunakan akal. Bagaimana jika di dalam sumber ajaran Islam itu tidak ada salah satu kedudukan akal dalam Islam? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya segini dulu atau masih mau lanjut lagi kelompok 3? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab terlebih dahulu supaya tidak terlalu ini. Mau menjawab pertanyaan Adnan tadi. Saya kan tanya ijtihad, ijma, dan kias itu apa? Kalau ijtihad mah artinya mengerahkan segala kemampuan dengan semaksimal mungkin dalam mengungkapkan kejelasan atau maksud hukum Islam untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Kalau ijma adalah konsensus para ulama
dalam menetapkan suatu hukum syara yang menyangkut suatu peristiwa hukum dalam suatu masa, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan tidak berkomentar terhadap pendapat ulama lain. Yang terakhir, kias adalah suatu usaha yang ditempuh oleh mustahid untuk menentukan kepastian hukum mengenai perkara yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara tegas dan positif dengan jalan menyamakan perkara itu dengan perkara lain yang sudah ada kepastian hukumnya dengan metode analogi. Apakah Oke, sudah cukup jawaban? Oke, terima kasih sudah cukup. Oke. Saya izin menjawab pertanyaan yang Syahrul, apa kedudukan akal dalam Islam? Dalam Islam, akal memiliki posisi yang mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan selalu cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam permasalahan apapun. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Diki kelompok 9. Bagaimana apabila akal atau Al-Quran tidak digunakan dalam pendidikan Islam dan apa yang akan terjadi? Jadi apabila akal atau Al-Quran tidak digunakan dalam pendidikan Islam, maka yang akan terjadi yaitu ketidakseimbangan dalam dunia karena akal dapat menjadi lentera yang kokoh bagi kegelapan malam dalam memberikan tafsir alam bagi setiap sabda Tuhan, agar tugas maupun pokok kemanusiaan akan semakin sempurna. Dan juga Al-Quran dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam kajian guna mengungkapkan misteri persoalan kemanusiaan. Apakah cukup? Alhamdulillah cukup dan dapat dimengerti. Terima kasih pada kelompok 3.
Izin menjawab pertanyaan Fahril dari kelompok 11. Bagaimana cara memastikan kebenaran suatu hadis? Cara tahu kebenaran suatu hadis ada 5 syaratnya. Yang pertama, ketersambungan sanad, yang berarti masing-masing perawi bertemu antara satu sama lain. Yang kedua, perawi harus adil. Yang ketiga, hafalan perawi harus kuat. Yang keempat, tidak ada syadz, yang berarti perawi sikah bertentangan dengan rawi lain yang lebih sikah dari yang lainnya. Yang kelima, tidak ada illah, yang maksudnya ada hadis yang dilihat sekilas terkesan sahih dan tidak ditemukan cacatnya. Namun setelah diteliti lebih dalam, ternyata di situ ada sesuatu yang membuat kualitas hadis menjadi lemah. Apakah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tapit Asrori dari kelompok 2. Izin bertanya, mengapa sumber hukum Islam tidak cukup hanya Al-Quran, tetapi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Muhammad Jovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jovan dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, tadi kan disebutkan nilai normatif dalam Al-Quran itu ada 3 pilar. Nah, saya ingin bertanya, apa maksud dari nilai kulkiyah itu? Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Razwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lajwa Muhammad Asibani dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya tentang fungsi saja sih. Fungsi hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran itu apa? Sekian, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Mustaqim, izin bertanya. Apabila sumber suatu hukum terdapat pada Al-Quran dan Qiyas yang saling bertentangan, kita harus mengambil sumber hukum dari mana gitu, yang lebih utama gitu, yang harus diutamakan gitu. Nah, itu aja. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Raka Maheswara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Maheswara Suwardi dari kelompok 6. Izin bertanya, apakah konsep sekularisme itu bisa diterapkan di Indonesia apa tidak? Sekian, terima kasih.
Dipersilakan untuk Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Cika dari kelompok 10. Izin bertanya, apa yang membuat Al-Quran lebih istimewa daripada kitab-kitab sebelumnya? Terima kasih. Silakan untuk Nanda Laili. Masih di mute, Nanda. Untuk pertanyaan Muhammad Caidar dan Nanda ada di kolom chat ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Maaf, Dari Tafid kelompok 4, karena Al-Quran menggunakan bahasa yang sederhana dan elegan yang turun langsung dari Allah, sehingga bahasanya terlalu tinggi untuk manusia. Al-Quran juga mengandung makna di setiap hurufnya. Namun, jika hadis adalah bahasa manusia, yaitu dari Nabi Muhammad, sehingga bahasanya tidak setinggi Allah dan lebih mudah dipahami oleh manusia. Kita memerlukan keduanya karena keduanya saling berhubungan. Sesuatu yang ada di hadis dapat dikatakan sebagai penjabaran dari Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk membuat kita lebih mudah memahami Al-Quran. Udah. Baik, terima kasih. Izin menjawab dari Jovan dari kelompok 8. Nilai normatif dalam Al-Quran ada 3 pilar. Dan yang dimaksud dengan nilai khuluqiyah adalah, jadi nilai khuluqiyah yaitu berhubungan pendidikan etika
bertujuan untuk menghiasi diri melalui perilaku terpuji, pembersihan diri dari perilaku yang rendah. Cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Lazwa. Fungsi hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis yang paling utama adalah memperjelas isi dari Al-Quran, agar umat Islam lebih mudah memahami dan menjalankan segala perintah Allah. Apakah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Cika dari kelompok 10. Apa yang membuat Al-Quran jadi istimewa dibandingkan dengan kitab lain? Keistimewaan Al-Quran berikutnya yaitu memiliki gaya bahasa yang istimewa, mudah dihafalkan, dan tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Rapli, kelompok 12. Yang pertama, sumber hukum Islam itu kan berkarya atau bertingkat. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber pertama sekaligus tertinggi. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad. Dalam ijtihad itu termasuk dan kias. Bila tiga sumber hukum itu saling bertentangan, ambil sumber yang tertinggi. Jadi bila Al-Quran yang kekencangan, maka yang ambil adalah yang berasal dari Al-Quran. Sudah. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Haidar, kelompok 7. Apa yang membedakan hadis palsu dan hadis yang sahih? Jadi perbedaannya itu yang pertama dari pengakuan dari pemalsu hadis itu sendiri. Yang kedua, menelusuri tahun kelahiran orang yang meriwayatkan hadis dengan tahun wafat gurunya yang disebutkan dalam silsilah sanad. Yang ketiga, melihat ideologi perawi hadis. Dan yang keempat, memahami kandungan matan hadis dan rasa bahasanya. Apakah cukup?
Dipersilakan untuk Dendi. Saya Dendi Divalino dari kelompok 1 ingin bertanya tentang ajaran Islam kan ada ijtihad. Nah, ijtihad itu boleh dilakukan siapa saja atau orang-orang tertentu? Terima kasih.